Sebelumnya telah dibahas materi berdasarkan wujudnya. Nah, kali ini kita bahas tentang pengelompokan materi berdasarkan komposisi kimianya. Materi ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terbagi dua, unsur dan senyawa. Unsur ada logam, metaloid, dan non-logam. Sedangkan campuran ada homogen dan heterogen. Heterogen terbagi dua, koloid dan suspensi. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, contoh air, emas 24 karat, gula, garam. Zat tunggal terbagi dua, ada unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, baik secara fisika maupun secara kimia. Unsur merupakan zat yang paling sederhana, yang merupakan dasar penyusun alam semesta beserta isinya. Saat ini sudah dikenal 118 jenis unsur yang mempunyai sifat dan karakteristik sendiri. Ada unsur logam, non-logam, serta metaloid. Sedangkan senyawa adalah gabungan unsur yang berbeda jenis yang saling berikatan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tertentu atau hukum perbandingan tetap. Oleh karena itu, melalui reaksi kimia, gabungan unsur ini dapat diubah lagi menjadi unsur-unsurnya atau menjadi gabungan unsur lain yang lebih sederhana. Dalam zat terdapat dua susunan partikel, ada partikel unsur dan partikel senyawa. Partikel unsur, sebagian besar unsur mempunyai partikel berupa atom, kecuali beberapa unsur non-logam yang partikelnya berupa molekul. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom yang bersifat netral. Contoh, unsur yang partikelnya berupa molekul adalah hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Sedangkan partikel senyawa, sebagian senyawa mempunyai partikel berupa molekul, sedangkan sebagian yang lain berupa ion. Senyawa yang partikelnya berupa molekul disebut senyawa molekul, sedangkan yang partikelnya berupa ion disebut senyawa ion. Contoh, senyawa yang partikelnya berupa ion, garam dapur, Na+, dan Cl-. Sedangkan senyawa yang partikelnya contoh berupa molekul yaitu air, H2O. Ada yang tahu apa itu campuran? Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis zat atau lebih. Ada homogen atau larutan, koloid, serta suspensi. Pertama kita bahas tentang campuran, yaitu larutan. Larutan merupakan campuran yang homogen, tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan terlarut, walaupun menggunakan mikroskop ultra. Adapun ciri-ciri campuran homogen, pertama, partikel penyusun antara satu dengan yang lain tidak bisa dibedakan. 2. Mempunyai rasa yang sama. 3. Mempunyai warna yang sama rata. 4. Mempunyai tingkat konsentrasi yang sama. 5. Zat yang tercampur mempunyai perbandingan yang sama. 6. Wujudnya dapat berupa padatan, gas, dan cairan. Serta campuran tidak bisa dipisahkan melalui cara mekanis, namun bisa dipisahkan dengan cara yang lebih sulit seperti destilasi. Koloid, bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi, umumnya tidak bisa dipisahkan dengan penyaringan. Pengertian lain tentang adalah sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar daripada larutan, tapi lebih kecil daripada suspensi. Beberapa koloid tampak jelas secara fisik, tetapi beberapa koloid sepintas tampak seperti larutan. Contoh jelas yaitu santan, air susu, lem. Seperti suspensi yaitu agar-agar yang masih cair, larutan kanji yang encer. Suspensi merupakan campuran heterogen, dapat dibedakan antara komponen yang satu dengan yang lainnya tanpa menggunakan mikroskop ultra. Suspensi tidak stabil tetapi lambat laun akan mengalami sedimentasi. Suspensi dapat dipisahkan melalui penyaringan. Pengertian lain tentang suspensi yaitu sistem dispersi, ukuran partikelnya relatif besar, tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Suspensi merupakan campuran yang heterogen. Contoh, endapan hasil campuran pasir dengan air. Dalam sistem tersebut, partikel berdispersi dapat diamati dengan mikroskop dan bahkan dengan mata telanjang.
Amati percobaan sederhana ini, yang manakah termasuk campuran homogen dan heterogen. Bahan-bahan yang digunakan yaitu gula, garam, kopi, beras. Masing-masing wadah ini kita campurkan dengan air. Setelah kita campurkan dengan air, nanti akan diaduk. Selanjutnya didiamkan sebentar, lalu perhatikan apa yang terjadi. Gula kita aduk, selanjutnya garam diaduk, kopi kita aduk, terakhir beras. Kita tambahkan air lagi karena kurang airnya ya. Nah, kita aduk. Coba perhatikan gula, garam, beras, masih terdapat endapan, kopi juga terdapat endapan. Nah, kesimpulannya, yang termasuk campuran homogen atau larutan adalah gula dan garam, sedangkan yang termasuk campuran heterogen yaitu beras dan kopi, atau disebut dengan suspensi. Kenapa gula dan garam larut di dalam air, sedangkan beras dan kopi tidak? Jawabannya adalah karena garam yang dilarutkan ke dalam air, maka partikelnya akan terurai menjadi ion-ionnya dengan ukuran kecil dari 1 nanometer. Partikel garam dan gula tercampur sangat baik di dalam larutan. Sedangkan kopi dan beras memiliki partikel yang besar, yaitu besar dari 100 nanometer. Kopi dan beras tidak tercampur sempurna dengan air. Inilah kenapa kopi terdapat endapan di bagian bawah gelas.